Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Agus, saya mau tanya, ini tentang konten-konten beberapa YouTube itu mengatakan bahwasanya ada orang yang bisa melihat jin. Dari sebagian kalangan juga tidak mungkin orang bisa melihat jin. Nah, bagaimana pandangan dari Pak Yai Agus? Mohon dijelaskan, apakah bisa orang itu melihat jin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini berpikir seperti ini termasuk ya merenung ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah. Ini sebelum saya menjawab ke intinya, perlu pengantar ya, mungkin agak panjang sedikit. Kalau melihat dari sisi penciptaan, jin itu kan tercipta lebih dahulu, terus manusia itu terakhir diciptakan. Nah, sebelum manusia diciptakan ini kan dunia yang dihuni manusia ini kan penuh dengan makhluk, berbagai macam jenis masuk, berbagai jenis makhluk. Nah, sekarang kita rinci itu makhluk apa saja yang bisa dipikirkan, ya. Apakah jin termasuk yang bisa dipikirkan? Nah, ini saya akan metik makalah dari, bukan makalah ya sebenarnya, tapi ini syair ya. Syair seorang sufi India namanya Syekh Javed Nawah, ya. Jadi beliau itu murid atau pengikut Jalaluddin Rumi, ya. Syair-syairnya itu kalau saya terjemahkan langsung ya, beliau ini karena pengikut Rumi, jadi mengambilnya ya dari ajaran Rumi, ya. Jadi mewakili ajaran Rumi, ya. Mungkin pernah disebut Rumi di bait-bait Masnawinya. Pertama, di sini Syekh Javed Nawah itu mengklasifikasikan di makhluk itu menurut tingkatan jiwanya, ya, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Pertama, makhluk yang berupa materi, ya, seperti batu, ya, tanah, itu kan tidak punya dianggap benda mati atau tidak punya roh, ya. Nah, tetapi kalau dalam khasanah sufi semuanya itu hidup, cuma hidupnya itu dalam martabat yang paling rendah, ya. Misalnya kullu syai'in yusabbihu, jadi setiap sesuatu itu bertasbih kepada Allah, termasuk batu itu, masuk tanah, kemudian air. Nah, ini elemen atau kehidupan yang paling dasar sekali, ya. Itu. Terus yang kedua, menginjak yang lebih tinggi itu tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu sudah punya, bisa dibilang orang itu mengatakan kalau itu punya roh, ya, nabati itu. Jadi ya segala tumbuhan, mulai rumput, ya lah, terus bunga, pohon, sampai pohon-pohon yang besar, yang umurnya ribuan tahun, ya, kayak ini gedung omboy, punden, itu umurnya ribuan tahun. Nah, itu makhluk Allah dalam tingkatan yang kedua, naik, ya. Terus yang ketiga setelah tumbuhan, dengan dengan kadar
yang lebih tinggi itu hewan. Jadi di atas tumbuhan ada hewan. Jadi hewan itu karena dia bisa bergerak, ya, bisa bergerak ke sana kemari, kemudian juga punya insting, dan macamnya juga bahkan entah berapa jenis, ya, ratusan ribu jenis, mulai semut, terus kucing, terus hewan-hewan besar sampai dinosaurus, gajah. Kalau sekarang yang paling besar paling ya gajah sampai ikan paus ya. Nah itu juga makhluk Allah. Kemudian menginjak lagi dari hewan ini, itu ada tingkatan makhluk Allah yang lebih tinggi lagi, yang bukan sekedar diberi nyawa atau roh, tapi diberi akal, ya. Nah makhluk ini sudah tidak berjasad kasar ini, tapi sudah berjasad halus, ya. Nah ini setelah hewan ini golongan jin. Jadi kalau menurut martabatnya klasifikasinya Syekh Jawid Nawawi itu setelah hewan itu yang lebih tinggi derajatnya itu jin. Ya jin seperti hewan, dia juga berkembang biak, kawin, beranak pinak seperti hewan. Tapi dia sudah dikaruniai akal meskipun lemah. Nah ini jumlahnya atau jenisnya gak terhitung, ya. Mulai jin yang hidup di air, di darat, kemudian di gunung, ada yang punya sayap, pokoknya macamnya banyak, ya. Ini bangsa jin. Ini yang saya bahas makhluk-makhluk sebelum manusia, ya. Kemudian di atas jin, ini Allah menciptakan makhluk yang selain dikaruniai akal, ya, itu juga dikaruniai sebuah kesadaran atau sifat dewasa, yakni malaikat. Jadi tumbuhan, hewan, jin, terus kemudian malaikat. Nah, malaikat ini derajatnya lebih tinggi atau martabatnya lebih tinggi daripada jin, ya, secara umum. Nah, setelah malaikat ini ada makhluk lagi, ya, di atas malaikat. Ini kalau Abdul Karim Al-Jili ya banyak membahas ini, ya ini roh. Jadi roh itu ya jenis malaikat, tapi lebih tinggi lagi, lebih halus lagi, ya. Dan murni, tidak diceritakan apakah dia tidak berjasad seperti malaikat, ya. Malaikat kan masih berjasad meskipun lebih halus daripada jin, ya. Kemudian jasadnya jin lebih halus daripada hewan. Seperti di Al-Quran kan ada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya. Nah, ada malaikat, ada roh. Kadang-kadang terjemahkan arruh di sini Jibril, ya bukan, ya. Jibril kan malaikat, roh ya sendiri. Nah, terus ada lagi wa ayatnahu biruhil qudus. Jadi ada Ruhul Kudus. Kemudian ada lagi istilah Ruhul Akbar, gitu. Ada istilah lagi Ruhul Khoyal. Nah, pembahasan masalah ruh ini itu sering disebut oleh seorang ulama tasawuf bernama Syekh Abdul Karim Al-Jili. Syekh Abdul Karim Al-Jili itu masih terhubung, ibunya itu cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Jadi mungkin mewarisi jiwa seorang wali atau sufi melalui buyutnya itu, ya. Terus dari roh ini murni, ya, itu ada yang lebih tinggi lagi, ya. Ini pol ini ketujuh. Ini yang disebut atau yang dimasukkan oleh para sufi yaitu Nur Muhammad. Jadi tak ulangi, ya, mulai tingkatan terendah, ya, materi, ya, seperti batu, tanah, terus tumbuhan, terus hewan ini ya bertingkat-tingkat, ya. Ada yang bentuknya seperti seperti manusia, terus ada yang akalnya lebih cerdas, ada yang bodoh, ya, terus jin, terus malaikat, terus ruh, terus Nur Muhammad. Jadi ada 7 tingkatan. Nah, kemudian setelah
ini wujud ya, diwujudkan oleh Allah itu terakhir itu Allah kemudian menciptakan manusia. Uniknya ya, ciptaan manusia ini pertama kali Nabi Adam ya. Manusia ini diciptakan sebagai rangkuman dari ketujuh martabat ini. Jadi misalnya begini, ini kesimpulan dari syair Javid Nawa ya. Batu itu kan kesadarannya kan hampir nol, tidak punya kesadaran. Manusia juga pernah hidup seperti batu ya. Jadi waktu di dalam kandungan itu belum diberi ruh itu, kita ini sebenarnya hidup ya. Cuma kesadaran kita itu tidak sadar ya. Ya seperti batu itulah, tidak punya ruh. Kemudian setelah kita keluar kandungan ya, kita keluar kandungan dilahirkan sebagai bayi ya. Sebagai bayi itu butuhnya apa ya, minum susu. Kalau tidak ada susu ya dia nangis, menderita. Nah begitu juga tanaman ya. Jadi tanaman butuhnya ya air ya, sampean kasih teh hangat atau es jeruk ya dianggap air ya. Kasih makanan ya tidak doyan. Begitu juga bayi. Jadi kesadaran bayi ini itu seperti, atau jiwa bayi ini seperti jiwa tanaman sifatnya ya. Terus kemudian manusia itu tumbuh lagi mengalami masa kanak-kanak ya. Masa lucu-lucunya itu ya. Sifat anak-anak itu kan ya cuma makan, butuhnya makan, bermain. Ini ya, sifat-sifat seperti itu dimiliki oleh binatang ya. Namun kalau lihat kucing itu loh, bermain-main sana kemari, terus anak-anak dari paling cari makan ya toh. Terus perkembangan selanjutnya itu kalau sudah waktunya itu mencari pasangan ya, insting ya. Mungkin masa manusia itu setelah anak-anak itu kan masa puber. Nah, jadi kesadaran dari anak-anak kemudian mau ke masa remaja itu kesadarannya itu kesadaran hewan ya. Tetapi meskipun begitu akalnya kan mulai tumbuh. Misalnya dia diberi keistimewaan akal. Nah, kemudian tumbuh lagi ya. Dia tidak butuh tidak cukup untuk butuh makanan, kemudian permainan, bermain ya. Tapi dia butuh mengekspresikan diri ya. Mengekspresikan diri, kemudian menimbun atau mencari kekuatan ya, mencari pengaruh. Nah, kerjaan orang yang hampir dewasa kan gitu dia ya toh. Ada yang belajar silat biar ya seperti pendekar ya toh. Terus kemudian sekolah biar pinter nanti, pokoknya dia punya ambisi. Jadi dia punya cita-cita. Nah, kemudian di situ juga dia punya komunitas untuk mengekspresikan dirinya ya toh. Nah, kesadaran yang dialami oleh orang yang cukup dewasa ini tapi belum matang ya. Ya termasuk dia juga sudah bisa melampaui Nah, kira-kira usia 30-an ya. Yang masih muda kan ambisinya masih banter gitu. Nah, kalau dilihat dari rangkaian martabat-martabat tadi, itu sebenarnya jiwa atau kesadaran yang dimiliki oleh orang yang masih muda itu seperti kesadaran jin ya. Secara psikologis loh ya. Kemudian meningkat lagi setelah melalui tahap-tahap hidupnya, mungkin dia makin bijaksana ya toh, makin memahami dirinya. Kemudian dia menganggap bahwa hidup ini ternyata pengabdian ya, bisa mengambil hikmah. Nah,
kesadarannya lebih tinggi ini tumbuh, itu biasanya dimiliki oleh orang yang sudah dewasa betul, yang sudah matang betul jiwanya. Nah, kesadaran seperti ini itu seperti kesadarannya malaikat, ya, naik lagi. Terus, nah ketika orang itu sudah sangat dewasa, hidupnya sudah teratur, ya toh, sudah, ya jiwanya sudah seperti malaikat. Itu masih ada kebutuhan lagi untuk mencari jati dirinya, ya. Jadi mencari hakikat dirinya, itu sudah siap. Nah, ketika dia sudah sempurna sifat-sifatnya, sifat-sifat dewasanya, ya, dia kan setara dengan malaikat. Kemudian ada lagi kebutuhan atau dorongan dari dalam jiwanya itu untuk mengetahui hakikat dirinya. Nah, sakjane sapa ta aku iki, sejatine piye. Nah, dorongan-dorongan seperti ini akhirnya dia mendorong untuk merenung, berpikir terus-menerus, ya, sampai akhirnya dia menemukan jati dirinya dan setaraf dengan kesadaran roh. Nah, jadi naik lagi. Nah, setelah dia mengetahui jati dirinya, kemudian dia masuk ke dalam lagi, ingin mengetahui rahasia jati dirinya. Nah, ini akhirnya dia mencapai puncaknya. Dia mempunyai kesadaran Nur Muhammad, kesadaran sebagai seorang Muhammad. Nah, inilah uniknya manusia, ya. Jadi mulai dari martabat yang paling rendah sampai martabat yang paling tinggi itu dialami semua. Beda kalau misalnya tumbuhan, ya tidak bisa jadi hewan. Apa tumbuhan kalau berevolusi terus menjadi hewan tidak bisa, hewan terus menjadi jin tidak bisa. Nah, tetapi kalau dia dikaruniai akal itu baru bisa. Jadi misalnya jin ini kalau memang menggunakan akalnya, dia martabatnya bisa naik ke martabat malaikat, ya toh? Nah, ini yang dialami oleh dulu yang dialami oleh iblis, gitu. Iblis kan dari golongan jin, wakana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kemudian setelah dia karena dia rajin ibadah, ya, kesadarannya itu seperti kesadaran malaikat, makanya dia digelari dengan Azazil, ya. Jadi Azazil itu nama malaikat dia kesadarannya. Nah, waktu Adam diciptakan itu kan ada perintah sujud, ya. Jadi seluruh malaikat itu sujud sama Adam, termasuk Azazil ini. Nah, tetapi untuk golongan yang lebih tinggi dari malaikat, yaitu golongan ruh, ya, itu tidak diperintah untuk sujud. Nah, ketika malaikat ini semua sujud, kemudian iblis menolak, ya, Azazil ini menolak. Allah kan tanya di Quran, istakbarta atakuna minal alin, ya. Kamu itu sombong atau kamu itu sudah menganggap bahwa kamu sudah mencapai derajat al-alin, ya. Nah, alin itu ya martabat roh itu, ya. Alin itu ya bahasa Arab, ya. Ada makhluk ruang angkasa jadi alin. Ini tadi, ya. Nah, dari sinilah maka sebenarnya manusia itu pernah atau mempunyai sifat-sifat jin, yaitu pada tengah-tengah perjalanannya tadi, ya. Jadi dalam Al-Quran kan disebutkan di situ, Syekh Jawidna menyebutkan latar kabuna tobakon ang tobak, sungguh engkau akan melampaui tingkatan demi tingkatan, tobakon ang tobak. Jadi mulai tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Nah, terus untuk golongan jin ini, ya, golongan jin ini sewaktu pertama kali diciptakan Allah, itu Allah pernah bertanya, pernah menanyakan kepada jin yang pertama kali ini, ya, atau sering disebut Abu Jan, jin yang pertama kali ini, apa yang kau minta? Ya. Terus Allah pernah sekali memberikan atau menyuruh dia meminta sesuatu. Kemudian jin ini mengatakan bahwa dia ingin, waktu itu dia memandang ke makhluk Allah yang ada di alam ini,
Dia ingin agar makhluk yang lain itu tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat. Jadi memang jin ini itu sudah perjanjian dengan Allah bahwa dia tidak terlihat. Ya. Jadi kalau ada orang yang ingin melihat jin, kan bertentangan dengan perjanjian awal tadi, ya. Kemudian jin sendiri itu juga tidak berjasad seperti jasad kita, ya. Tetapi bisa bersinggungan dengan alam kita. Jadi kalau fenomena melihat jin, ya, itu sebenarnya bukan dengan mata telanjang. Kalau dengan mata telanjang tidak bisa, alamnya beda, jasadnya beda, ya. Jadi dengan indera hati yang memang tidak semua orang bisa memiliki atau bisa punya kesempatan, ya. Misalnya begini, sampean melihat orang atau melihat yang di depan sampean makanan, itu kan dengan bantuan cahaya. Mata ini kan lensa dengan bantuan cahaya, ya. Nah, sedangkan jin sendiri kan bukan objek material seperti kita, ya. Nah, terus cara melihatnya pakai apa? Ya pakai hati, atau pakai pokoknya pakai batin, ya. Misalnya sampean tidur mimpi, ya toh. Nah, padahal mata sampean kan terpejam, tapi dalam mimpi kan sampean melihat sesuatu, ya toh, melihat pemandangan. Nah, waktu melihat dalam mimpi lo sampean melihat pakai apa? Pakai mata atau enggak? Padahal mata sampean terpejam. Nah, begitu juga proses melihat jin itu sebenarnya dengan mata batin. Nah, beberapa orang memang diberi kesempatan oleh Allah kadang-kadang untuk kontak, tapi tidak setiap kesempatan, ya. Masa jin mau dipakai tontonan? Dia sendiri perjanjian awal dengan Allah bahwa dia itu tidak ingin dilihat makhluk lain, tapi dia bisa melihat dirinya. Itu memang keinginannya. Nah, ini berbeda dengan yang terjadi di akhirat kelak, ya. Jadi dibalik sama Allah. Manusia bisa lihat jin, jin tidak bisa lihat manusia. Nah, sekarang dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Nah, beberapa alasan manusia kok sampai bisa melihat jin, seperti konten video itu, ya, seperti Habib Lutfi menjelaskan bagaimana. Ya, kalau itu ya saya percaya. Masalahnya waktu di pondok itu Kiai Umar itu, Mbah Umar waktu ngaji sering. Dan masa orang sekelas Mbah Umar kok bohong, gitu. Orang bohong. Kadang-kadang ada orang yang melihat jin, kemudian setelah melihat dia cerita sama saya. Dari rautnya kan kelihatan orang bohong, enggak. Jadi ya sering saya punya beberapa teman yang bisa melihat jin. Kemudian jin itu kok sampai terlihat, ya. Itu ada kalanya itu hukuman bagi dia. Karena apa? Karena keluar jalur ketentuan nenek moyangnya, ya. Saya sendiri bukan jenis orang yang bisa melihat jin secara langsung, ya. Dulu saya memang pernah beberapa kali penasaran, ya, ingin melihat sosok jin itu sebenarnya seperti apa, ya. Kadang-kadang ada yang ngasih cara di imaman masjid tidur, saya lakukan semuanya, ya. Terus kemudian pokoknya tempat yang paling angker, yang dianggap orang paling angker, itu saya datangi. Saya ini jenis orang yang tidak takut tempat-tempat seperti itu, ya. Soalnya lahir saya itu malam. Katanya orang kalau malam hari lahirnya itu beda dengan siang hari. Jadi kalau siang hari itu ya jereh, penakut, tapi kalau malam hari itu biasanya berani, ya. Sampai terakhir kali rasa penasaran saya itu, saking penasarannya. Dulu itu ada orang teman, ya, masih teman, punya hutang, dia banyak hutangnya, sampai MM-an, putus asa dia sudah. Akhirnya entah dia dapat informasi dari mana,
Dia ingin mengambil jalan cepat, ya, pesugihan. Begitu itu dia cerita saya, ya. Ya, tidak mungkin dia saya nasihati, ya. Soalnya saya tahu karakter orangnya itu memang seperti itu. Terus saya tanya, ya terus bu lanjut toh enggak? Gitu. Katanya dia dilanjut, tapi kata dukunya itu, ya, butuh korban 1 nyawa. Ya siapa saja, entah anaknya, entah. Terus akhirnya begini, karena saya penasaran, saya bilang sama dia, ini perempuan orangnya, perempuan. Wis ngene wae. Aku dadekno tumbal. Gitu. Mana? Lah engko kalau memang sampean dikasih uang sama jin, duit sampean pek, saya tidak minta. Gitu. Tapi minta piye wong dadi tumbal wis mati gitu. Terus itu saksinya ada itu, Pak Mangun. Juragan telur yang ngantar. Ya. Saya diantar Pak Mangun tak suruh ngantar, ya, naik mobil ke rumahnya dukun. Dukunnya itu rumahnya Nganjuk, rambutnya panjang segini. Saya diantar naik mobil itu lewat sawah-sawah, terus masuk hutan lagi, sawah lagi, terus masuk hutan lagi. Kira-kira jam 12 malam itu baru sampai ke tempat tujuan. Nah, di situ ada pohon seperti kurang jelas, pohon ringin apa namanya, kerowak dalamnya. Terus sajinya taruh situ. Nah, Pak Mangun disuruh pergi. Lah sama dukunya itu saya disuruh nunggu. Nanti kalau ada yang datang, ya toh, datang ke situ, ya pokoknya saya siap dibawa. Nah, itu ya saya tunggu. Ya toh. Sajinya itu ada semutan dupo, terusan buah. Terus apa tak tunggu itu tawur sampai ngantuk itu tak kuat-kuat no. Ya. Akhirnya sampai lapar gregetan buaya tak pangan ya. Buaya sing sajen kanggo jin tak pangan. Nah, sampai pagi, sampai cahaya matahari nampak, jinnya ndak nongol. Ya. Nah, terus akhirnya aku kembali ke rumahnya dukunya. Ya. Terus dukunya bilang, katanya jin yang mau pesugihan tuh katanya tidak doyan sama saya. Bocin bangsa piye aku ora ngerti gitu. Akhirnya ya tidak jadi lihat. Ya sampai sekarang tidak pernah lihat jin. Ya. Cuma dulu pernah sekali ya, saya penasaran saya waktu ketemu siapa ya Kadir itu ya. Ada tetangga saya kan Habib. Dia katanya biasa melihat alam jin. Terus saya pengen aku itu dohno sekali-kali pengen roh aku, pengen pisan gitu. Akhirnya waktu di Gunung Murya itu saya ditunjukkan orang. Ya. Orangnya itu pakai maca ya santri, pakai kopiah, pakai serban hijau gitu. Terus kata orang itu kok cirinya itu harus kakinya tak lihat ya normal kaki orang ya. Mau dia di masjid ya mungkin jin muslim dia. Nah gitu itu saya ragu-ragu ini jin atau manusia gitu sing ditunjuknya ya Kadir itu ya. Akhirnya saya simpulkan bahwa memang Allah tidak memberikan jalan pada saya untuk melihat alam-alam jin. Tetapi kalau sifat-sifatnya mungkin bisa dikenali, ya toh. Ya gampang toh kalau lihat jin ya lihat manusia itu, lihat geng motor itu, lihat topai gelundang-gelundung. Itu kan sama dengan
dengan usia-usia jin itu waktu ketika melewati tahapan martabat itu, ya toh, orang yang hikmahnya belum sempurna. Itu aja kesimpulannya Pak Anwar. Mau kemana lagi? Memang jin itu tidak mau dilihat, ya toh. Sering saya jarak, malah habis tirakat dulu dari pondok Pacitan itu ya. Saya segoro kidul. Nyilor kidul tak tantang. Ayo tak keluar nyi blorong lek apa. Tampaknya angker-angker pinggir laut itu tak parani, ombak gedean belas. Tidak ketemu apa-apa. Ya Pak Anar, ya gitulah bahasan masalah jin. Kesimpulannya tadi, cuma saya berpegang kepada ajaran Jawa Jalaluddin Rumi, ya, tentang martabat jiwa, bahwa memang saya belum pernah melihat jin, tapi saya pernah menjadi jin, ya, karena pernah melalui tahap itu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa fatihil lima ulika wa khatimir lima sabaqa nasiril habilaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.